warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Farida MPD selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bayan. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan terkait bagaimana penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Ibu alami dalam menangani sebuah kasus di sekolah ini. Kita ketahui tentu dilema etika sangat membingungkan karena kita menghadapi sesuatu yang bernilai benar lawan benar. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengidentifikasinya dengan melihat beberapa hal seperti kasus misalnya ketika ada guru baru datang selaku PNS, itu guru honor akan berkurang jamnya. Ini suatu dilema. Mau kita tidak berikan jam lagi, tentu saya akan mengutamakan guru yang PNS karena itu sudah tanggung jawab mereka karena sebagai apinda. Tapi guru honor ini juga harus dipertimbangkan apalagi mereka sudah lama Berarti sebelum mengambil keputusan Ibu mempertimbangkan banyak hal. Nah, biasanya pertimbangan saya itu yang paling mendasar selama ini selama menjadi kepala sekolah adalah alasan kemanusiaan. Tentu aturan juga harus saya menjadi pertimbangan juga, bukan hanya kemanusiaan saja, tetapi aturan juga harus saya pertimbangkan. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang tentu dasar saya misalnya ada kasus-kasus di sekolah, saya dulu melihat dulu kasusnya apa, kemudian permasalahan yang dihadapi apa dari kasus itu. Misalnya yang menimpa masih bisa ke yang tadi atau boleh ke yang lain, tapi masih dalam keadilan dan rasa kasihan itu boleh. Ya misalnya ada kasus yang menimpa guru ini padahal ada jam mengajarnya, seringkali tidak masuk, tetapi kemudian saya panggil dulu, tentu saya akan tanya permasalahan yang dihadapi apa. Nah, pertama tentu saya akan melihat aturan. Tugas Bapak Ibu guru, saya sadarkan bahwa tugas mengajarnya sekian jam itu sesuai aturan dan kesepakatan. Jadi bukan hanya kesepakatan, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu saya berikan kesadaran. Mungkin barangkali lupa, saya mengingatkan, saya ingatkan tugas Bapak Ibu adalah sekian jam mengajarnya, mulai dari jam sekian sampai sekian. Kenapa tugas itu tidak dilaksanakan? Terus saya tanyakan apa persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Tentu setelah menerima penjelasan dari Bapak Ibu guru yang menghadapi hal tersebut, saya pikirkan hal yang dihadapi ini prinsip sekali, bisa ditunda atau tidak. Kalau tidak bisa ditunda, saya akan memberikan permaafan. Tetapi kalau masih bisa ditunda, kemudian masih bisa dilakukan besok, tidak mengganggu jam kerjanya, itu ini saya akan mengambil keputusan yang lain. Tapi kalau itu kondisi darurat menyangkut kemanusiaan, misalnya orang tua harus dibawa ke rumah sakit, kemudian tidak ada yang menjaga selama 2 hari, mencari penggantinya, tentu itu kemanusiaan lebih saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang biasa saya lakukan ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya tentu akan ajak bicara, saya memanggil Bapak Ibu guru tersebut, kemudian meminta penjelasan
selanjutnya setelah tahu permasalahan saya biasanya harus tahu dulu apa permasalahannya. Tidak tiba-tiba Pak, Ibu ini tidak. Tentu harus tahu permasalahannya dulu, menerima penjelasan. Tetapi tetap aturan itu pasti saya sampaikan bahwa kewajiban Bapak Ibu, tanggung jawabnya, porsinya seperti ini. Ini di luar kuasa, itu di luar kita. Yang tentu saya harus memahami sebagai sesuatu yang dari kemanusiaan. Berarti intinya di awal Ibu selalu menggali fakta Iya, sebelum memutuskan. sebelum memutuskan fakta dulu saya cari gitu, apa permasalahannya sebelum saya putuskan. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu mungkin banyak alternatif metode-metode tertentu yang pernah Ibu lakukan, tapi hal apa yang Ibu anggap paling efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, jika terkait dengan tugas tanggung jawab, kemudian pelaksanaan fungsinya, misalnya guru harus mengajar sesuai dengan jumlah siswa, biasanya saya menyadarkan mereka dengan bahwa bekerja itu adalah selain tanggung jawab, bekerja itu saya sadarkan, menggali, menggugah dari dalam bagian beribadah dan bagian sesuatu yang nanti di hari akhir harus dipertanggungjawabkan. Apalagi dilakukan oleh seorang ayah, seorang suami, itu tentu sebagai sebuah kehormatan, menyadarkannya lewat menggugah dari dalam. Kemudian setelah itu kemudian saya sampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab yang sudah disepakati dan dipilih sebagai pilihan hidup, dan itu tentu memiliki konsekuensi. Seperti itu. Baik, jadi Menyadarkannya. Saya larikan kepada agama gitu, bahwa tugas utama kita, identitas, kalau yang apa hal yang pernah saya ikuti itu adalah bahwa bekerja ini juga sebagai bagian dari tugas utama, identitas kita, dan nanti itu yang dipertanggungjawabkan, menggugahnya dari dalam dan dasar keagamaan itu yang jadi pada intinya Ibu sudah menerapkan sebuah prinsip yang berbasis aturan, tapi juga menerapkan prinsip yang berbasis rasa peduli. Contohnya tadi Ibu menjelaskan bagaimana menyadarkan bawahan bahwa mengajar itu merupakan tanggung jawab. tugas utama, dan itu sudah bagian dari ibadah untuk anak-anak kita, untuk diri kita dan anak-anak kita sendiri. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal tertentu yang khusus belum ada, jadi saya biasanya menyelesaikan kasus itu dengan segera. Nah, kecuali kasus itu memang butuh pertimbangan, saya butuh waktu untuk mempertimbangkan, kemudian berpikir, dan butuh waktu untuk menerima saran dari orang-orang tertentu yang saya juga percaya bahwa orang ini bisa memberikan bantuan solusi kepada saya, memberikan saran-saran yang tepat. Tapi kalau jadwal khusus tidak ada, tetapi ada kalau kasus itu bisa saya selesaikan hari itu, tidak terlalu butuh pertimbangan, saya selesaikan. Tetapi kalau butuh waktu, tentu saya juga mencari waktu dengan tadi. Saya meminta saran kepada orang lain, kemudian saya kadang-kadang, oh ya di sini ada, di buku ini saya pernah baca kasus seperti ini, kemudian saya baca ulang, itu cukup membantu wawasan saya untuk sebagai pertimbangan. Dan kadang lebih banyak meminta saran orang yang tepat menurut saya. Kemudian adakah seseorang atau idola Ibu Kepala Sekolah yang Ibu jadikan selama ini
artinya referensi lah dalam pengambilan keputusan. Kalau ada mungkin bisa disebutkan Saya selalu karena saya cukup dekat berhubungan dengan Pondok Pesantren Nurbayan, jadi kemudian sering mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan pembinaan kepada ustadz-ustazah itu di hari Kemisan kalau di Nurbayan. Saya beberapa kali mengikuti, kemudian saya perhatikan. Jadi kemudian juga saya sering diajak ngobrol dengan pemilik pondok pesantren, jadi pimpinan pondok pesantren Nurbayan terkait penanganan kasus, terkait apa saja tentang pendidikan. Jadi beliaulah yang saya jadikan panutan, referensi kalau mengambil keputusan. Cara-cara beliau itu sering saya gunakan. Saya sebutkan namanya? Bisa. Iya, jadi Ustaz Abdul Karim Abdul Ghafur, pimpinan pondok pesantren itu jadi referensi saya yang utama, tapi juga yang lain ada juga. Salah satunya itu salah satunya. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman selama ini terkait pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral? Pelajarannya adalah saya kurang bersifat tegas. Rasa kasihannya, perasaan saya lebih banyak bermain. Jadi pelajarannya bahwa tegas itu penting. Tegas bukan berarti kasar, tidak. Tegas sesuai aturan ini yang harus saya benar-benar laksanakan. Maksudnya lebih ke arah sana, lebih tegas, gitu. Tidak ya sudah lemah gitu, kadang-kadang kita terkesan lemah. Tegas ini yang saya harus lebih pelajari lagi gitu, lebih saya tegakkan. Kemudian ternyata dasar agama, pelajarannya dasar agama ini cukup efektif menyadarkan. Jadi agama apapun pasti mengajarkan kebajikan, kemudian kepada bekerja itu sesuatu yang terhormat. Bahwa bekerja menyadarkan kepada tugas dan tanggung jawab lewat keyakinan agama itu cukup efektif untuk Baik, terima kasih Ibu Faridah MPD sama-sama Pak. dari beberapa jawaban yang disampaikan. Bisa saya simpulkan bahwa selama ini Ibu sudah menerapkan beberapa prinsip atau paradigma dalam pengambilan keputusan di dilema etika. Di sini tidak ada jawaban yang benar karena tentu dilema etika ini kita dihadapi dengan sesuatu yang sulit karena benar lawan benar, tapi pada intinya apapun sebuah keputusan itu tentu baik untuk siapapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.